Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardi ba'isi rasulihi ajma'in. Salatullah wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa qudwatina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin summa wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, yang patut kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bertambah nikmat kita, bertambah rezeki kita, bertambah kesehatan kita, bertambah usia kita dengan penuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya hutang mudah-mudahan dimudahkan pembayaran hutangnya, yang kita punya masalah mudah-mudahan dibukakan pintu permasalahannya, dan mudah-mudahan langkah kita menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka sering-sering kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seluruhnya kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah, di akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tadi di Kayu Manis belum gerimis, belum hujan ya. Sampai sedikit tadi ke sebelahnya perumahan Cilebut ya. Cilebut apa perumahan apa? Nah, ternyata udah mulai agak besar. Kita tadi berhenti dulu pakai jas hujan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir ibu-ibu pada datang ini. Wah, hujan kayak ini. Ya, saya suuzon ya. Tapi ternyata alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu masih tetap semangat, masih tetap hadir untuk mengisi waktu kosong kita. Atau ini bukan waktu kosong sebetulnya ya, waktu semangat, waktu sibuk ibu-ibu masak dan sebagainya yang belum masak ya. Tapi karena mungkin kita meyakini bahwa pengajian hari ini mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah merupakan hamba-hamba Allah yang terpilih ya. Yang tidak semua orang bisa ikut pengajian ya. Ada orang yang pengen ngaji tapi malu. Ada orang pengen datang tapi enggak enak. Ada orang yang punya waktu luang tapi ternyata ya digunakan mungkin untuk kebutuhan keluarga dan sebagainya. Ya. Tapi ibu-ibu di sini walaupun sibuk ya, walaupun mungkin ada keperluan dan sebagainya, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim masih menyempatkan untuk bisa ikut pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan angka semuanya kita semua yang hadir di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan ya di dalam hadisnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuju pada suatu ilmu, artinya kita belajar, artinya kita mengaji bersama-sama. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Rasul, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan nanti kita di akhirat jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sekarang kita ada di bulan apa ya? Di bulan Islam itu? Bulan Muharram atau bulan Syawal ini? Kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah ya.
Setelah selesai Ramadan, kemudian Syawal dilanjutkan dengan Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah ada bulan apa? Ada bulan Dzulhijjah. Ya. Setelah Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Artinya apa? Setelah bulan Dzulqa'dah akan masuk bulan Dzulhijjah, artinya bahwa kita sebagai umat muslim sebentar lagi akan melaksanakan apa di bulan Dzulhijjah? Bagi mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji, ya. Bagi kita yang tidak berangkat ibadah haji, kita akan melaksanakan apa? Akan melaksanakan kurban. Bagi yang mampu, alhamdulillahirabbil alamin, mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang sudah berhaji. Ibu Ketua Majelis Taklim sudah berhaji ya? Yang mana Ibu? Udah berhaji ya? Udah, alhamdulillah. Saya sering manggilnya Bu Haji. Walaupun belum haji, mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Mudah-mudahan jadi doa ya. Nah, akan kita bahas pada pengajian ini tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Ya, mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmunya, Allah panggil kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Minimal ada niatan di dalam diri kita ya. Yang masih muda, nggak tahu saya masih muda atau udah senior ya. Yang sudah senior ya, yang belum haji, minimal di dalam diri kita harus ada niatan bahwa kita ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Ya, saya ulangi, minimal di dalam hati kita, di dalam diri kita ada niatan ingin sekali mendapatkan ibadah haji. Ya, salah satu di antara bahwa kita ingin membuktikan bahwa kita ingin melaksanakan ibadah haji adalah dengan menabung, menabung haji. Oke, saya tanya di sini sudah menabung belum untuk haji? Belum. Ya, belum ada duitnya Ustaz gitu ya. Saya lagi videoin ya, buat YouTube ya. Belum ada duitnya Ustaz, nggak apa-apa ya. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa berangkat ibadah haji. Kenapa kita harus niat? Walaupun belum bisa berangkat ibadah haji, tetap harus diniatkan di dalam diri kita, diniatkan di dalam hati kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dan bisa berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa barang siapa man lam yanwi, barang siapa yang tidak niat sama sekali untuk ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian dia meninggal dunia, di dalam dirinya tidak ada niatan sama sekali untuk ingin melaksanakan ibadah haji. Ternyata sebelum dia berangkat ibadah haji atau sebelum ada niatan dia ingin berangkat ibadah haji, ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil dia untuk bertemu dengan Allah, artinya meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, famata ala mautil jahiliyah. Maka kemungkinan besar orang itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ya, walaupun dia sudah menjadi muslim, walaupun dia sudah bersyahadat, tetapi kalau tidak ada niatan dia ingin melaksanakan ibadah haji, kata Rasulullah SAW, maka khawatir. Rasulullah SAW mengatakan khawatir orang itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Kenapa demikian? Karena tidak mau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Maka walaupun kita belum ada kepikiran untuk bisa ibadah haji karena banyak cicilan ya, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan apa lagi, dan berbagai macam cicilan. Bagaimana saya mau ikut nabung untuk haji, bagaimana saya ada kepikiran untuk bisa berangkat umroh dan sebagainya. Untuk kebutuhan sehari-hari saja susah katanya gitu ya. Tapi minimal ada niat di dalam diri kita. Minimal ada niat di dalam diri kita bahwa ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bisa berkunjung dan berziarah ke rumahmu Baitullah. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bisa melihat makam Rasulullah SAW dan berziarah di makam Rasulullah SAW. Minimal ada niat seperti itu. Kalau tidak ada niat, hati-hati kata Rasulullah SAW,
kita meninggal dalam keadaan jahiliyah. Meninggal dalam keadaan jahiliyah itu berarti iman Islam kita nggak diterima oleh Allah. Ya, berarti iman Islam kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak ada niat? Karena dia tidak menyempurnakan rukun Islam. Ya, karena haji adalah merupakan bagian daripada rukun Islam yang kelima. Jadi walaupun kita belum bisa berangkat, walaupun kita belum menabung, ya minimalnya sih menabung sebetulnya ya. Minimalnya menabung kalau memang benar-benar dia ada niat gitu. Kalau tidak menabung ada niat ya susah juga. Kalau menabung kan sudah ada pintu sedikit ya gitu. Sudah ada pintu sedikit bahwa niat kita benar-benar gitu. Ya, tetapi walaupun misalkan kita memang tidak bisa sama sekali untuk menabung dan sebagainya, atau mungkin celengan di rumah ya, celengan di rumah atau punya tabungan sedikit di rumah, sedikit-sedikit aja gitu. Bahwa dia niat bahwa ya Allah saya nabung misalkan setiap bulan atau setiap minggu ya, atau setiap hari mungkin 1.000, 1.500 atau 5.000 dan sebagainya, tetapi diniatkan bahwa tabungan tersebut supaya dia ingin berangkat ibadah haji, maka itu adalah merupakan bagian daripada kita sudah niat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji. Karena kalau tidak ada niat sama sekali ya itu famata ala mautil jahiliyah, dikhawatirkan orang tersebut meninggal dalam keadaan jahiliyah karena dia tidak ada niat sama sekali untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, minimal adalah umroh. Kalau haji mungkin waktunya panjang ya, waktunya lama. Jadi di Bogor itu harus menunggu berapa tahun katanya? Hampir 12 tahun ya. Hampir 12 tahun ya. Tetapi minimal kita ada niat untuk bisa melaksanakan umroh. Umroh mah ya. Saya pengalaman kemarin umroh backpacker murah. Bertiga hanya habis 28 juta. Backpacker ya. Backpacker itu artinya tidak menggunakan travel gitu. Bertiga hanya habis 28 juta. Kalau lewat travel 28 juta itu hanya satu orang. Tapi karena berangkatnya itu backpacker itu artinya berangkat umrohnya itu tidak lewat travel, jadi berangkat sendiri. Ya saya dengan keluarga naik pesawat yang promo. Nah, maklum lah saya suka promo gitu. Pas buka Saudi Arabia Airlines di HP, ternyata dibuka promo Saudi Airlines travel. Jadi langsung berangkat dari Malaysia sampai ke Saudi itu ongkos bolak-balik hanya 5 juta. Padahal normalnya itu 10 juta minimal gitu. Normalnya paling murah itu 10 juta sampai 15 juta. Tapi karena ada promo ya, karena 5 juta langsung saya ambil. Wah, buru-buru ini, Pak. Ya, pas kebetulan memang ada paspornya juga gitu. Paspornya sudah disiapkan. Masa berlaku paspornya itu masih lama, masih 3 tahun lagi. Langsung saya daftar buru-buru dengan istri dengan anak, ya bertiga ya berangkat lewat Malaysia. Setelah selesai umroh ternyata dihitung-hitung bertiga itu habis hanya 28 juta. Ya kalau untuk berangkat pakai travel itu 28 juta itu untuk satu orang. Dan juga perjalanannya lebih lama di sana gitu. Kalau pakai travel biasanya hanya 10 hari dipotong 2 hari untuk perjalanan pulang pergi. Jadi normalnya 8 hari, biasanya 5 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, atau dibalik 4 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. Tapi karena berangkat sendiri bisa 12 hari di sana. Jadi hampir kurang lebih 6 hari. Nah, itu untungnya kalau kita bisa berangkat ibadah umroh sendiri. Bagi ibu-ibu yang mau backpacker begitu umrohnya enggak, tapi harus sudah yang pernah ke sana. Kalau kita belum pernah umroh kemudian backpacker susah juga, ya. Karena kita belum tahu ke sini kemana gitu ya. Bisa nyasar ya. Yang ada bukan ke Mekah malah ke Amerika nanti itu. Ya niatnya mau umroh ternyata kita sampainya ke Dubai, ini Emirat Arab gitu. Mau shopping di Dubai ya. Tempat terbuka untuk dunia di Dubai itu. Jadi kalau kita pernah umroh, kalau kita pernah haji, ikut backpacker itu lebih murah. Ya, backpacker itu lebih murah, tapi lewatnya tidak lewat Indonesia. Kalau lewat Indonesia ada undang-undangnya,
undang-undang tentang beribadah haji dan umroh itu kalau lewat Indonesia tidak diperkenankan warga negara Indonesia berangkat umroh tidak melalui muasasah atau yayasan atau travel. Tapi kalau berangkat lewat Malaysia bisa. Makanya saya berangkatnya lewat Malaysia, dari Indonesia ke Malaysia dulu, baru kalau dari Malaysia itu bebas ya. Di Malaysia itu ada anak muda berangkat sendiri aja umroh itu. Ada juga teman-teman yang ngajak keluarganya 10 orang berangkat umroh gitu, tidak lewat travel atau tidak lewat muasasah. Kalau di Malaysia dibebaskan, kalau di Indonesia tidak boleh. Kenapa demikian? Karena banyak orang Indonesia kalau berangkat umroh tidak balik lagi ke Indonesia, menjadi PKW, menjadi PKI dan sebagainya gitu. Kalau orang Malaysia mungkin jarang seperti itu, makanya di negaranya dibebaskan untuk tidak menggunakan muasasah atau travel. Ibu-ibu jamaah sekalian, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Ya. Bulan Dzulqa'dah ini dengan bulan Dzulhijjah itu bersamaan waktunya, ya. Yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan di dalam Islam. Sebelum Islam hadir, sebelum Islam didakwahkan oleh Rasulullah SAW, kebiasaan masyarakat Quraisy ketika itu menjadikan 4 bulan ini adalah bulan yang penghormatan di dalamnya, yaitu bulan Muharram, bulan apa lagi? Bulan Muharram dan bulan apa lagi? Bulan Rajab, ya. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah ini 4 bulan. 4 bulan disebut dengan Ashhurul Hurum. Apa namanya? Ashhurul Hurum. Apa artinya? Bulan-bulan yang dihormati. Ashhurul Hurum artinya bulan-bulan yang dihormati, ya. Pada masa Quraisy dulu sebelum Islam datang sama dengan sekarang, ada 12 bulan. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, apalagi teh? Muharram, Safar, Rabiul Awal, apalagi teh? Rabiul Tsani, bukan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Terus Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, apalagi? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Bukan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau bahasa Arabnya itu yang benar Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jumadal Ula, Jumadal Tsani, bukan Jumadal Akhir, bukan. Tapi Jumadal Tsani istilahnya. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dihormati sebelum Islam datang. Kenapa dihormati? Karena pada bulan-bulan itulah tidak boleh orang-orang berperang. Tidak boleh pada bulan itu orang-orang melakukan pertumpahan darah. Kalaupun terjadi kisos, misalkan ada orang yang ngebunuh, dikisos dengan dibunuh lagi. Ada orang yang ketika berburu terus kena telinganya misalkan sampai telinganya itu copot kepanah gitu, maka dikisos dia, gitu ya. Atau lagi latihan pedang, kemudian ada yang terluka dan sebagainya, maka dikisos. Nah, pada bulan-bulan yang 4 ini, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu tidak boleh ada perlakuan kisos dan sebagainya. Menghormati terhadap 4 bulan tersebut. Nah, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah itu masuk di dalamnya adalah Ashhurul Hurum tadi. Kenapa demikian? Karena di bulan Dzulhijjah itu ada sebuah kejadian yang sangat istimewa, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Maka di bulan Dzulqa'dah itu banyak orang yang mulai berangkat dari berbagai penjuru dunia. Sebelum Islam ada pun masyarakat Quraisy ketika itu terbiasa melaksanakan ibadah haji, ya. Masyarakat Quraisy sudah terbiasa melaksanakan ibadah haji. Cuman tata caranya sedikit agak berbeda dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kapan sih mulai ibadah haji pertama kali dilaksanakan? Pada masa Nabi siapa ya? Nabi, ada yang tahu? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi pelaksanaan ibadah haji pertama kali dilaksanakan yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan itu? Setelah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yang bernama Ismail alaihissalam membangun yang namanya Ka'bah.
Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah juz yang pertama ya. Di dalam surat Al-Baqarah di dalam juz yang pertama Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kisah tentang pembangunan Baitullah itu. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tatkala Ibrahim dan anaknya Ismail membangun sebuah Ka'bah yaitu disebut dengan Baitullah. Wa yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Baitullah. Setelah mereka membangun, kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi pertama kali orang melaksanakan ibadah haji itu pada masa zaman Ibrahim alaihissalam. Melaksanakan ketika kita ada di Ka'bah keliling itu melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali. Kemudian setelah tawaf melaksanakan sa'i ya dari Bukit Sofa dan Marwah. Perbuatan atau pelaksanaan sa'i itu dari Sofa dengan Marwah itu kan kisah istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah atau Hajar ya. Yang bernama Hajar ya. Ketika itu kan kisahnya Hajar bersama anaknya yang bernama Ismail yang masih usia mungkin tidak sampai 1 tahun ya, masih belia, masih bayi. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama anaknya Ismail yang masih bayi, kemudian Hajar protes kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami seorang perempuan dan anakmu ini Ismail yang masih bayi, yang belum bisa apa-apa, di tempat yang sangat tandus, di tempat yang sangat boleh dikatakan tidak manusiawi engkau meninggalkan kami katanya. Tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada manusia, tidak ada apapun di situ di tempat yang sangat tandus, di tengah-tengah gurun pasir, di tengah-tengah tempat yang memang ya kalau kita mungkin akan nangis gitu ya. Di tempat yang sangat tandus, di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada binatang, Ibrahim meninggalkan Hajar bersama anaknya yang bernama Ismail. Namun Ibrahim ketika ditanya oleh Hajar, wahai Ibrahim, sungguh engkau tega meninggalkan kami berdua ini. Ibrahim diam aja, tidak ngomong apa-apa. Sampai Hajar bertanya kepada Ibrahim 3 kali, wahai Ibrahim, sadarkah engkau bahwa engkau meninggalkan kami, istrimu dan anakmu ini yang masih bayi? Sampai ketiga kalinya Hajar bertanya seperti itu kepada Ibrahim. Ibrahim sedikit pun tidak menjawab pertanyaan Hajar alaihissalam. Sampai kemudian ketika mereka berdua ditinggalkan, Ibrahim di tengah jalan baru nangis. Gitu ya. Waktu dengan Hajar tidak nangis gitu. Biasa mungkin biar tidak kelihatan cowok masa nangis gitu ya. Tapi ketika dia meninggalkan istrinya udah nangis. Ismail juga nangis ditinggalkan oleh Ibrahim. Di tengah perjalanan baru Ibrahim menangis karena udah jauh dengan istrinya. Maka kemudian sebelum Ibrahim meninggalkan Hajar, Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, ketika Ibrahim naik ke atas untanya, wahai Ibrahim, jika seandainya emang ini keputusan Allah, maka kami akan ikhlas dan ridho dengan keputusan Allah, dan kami gak apa-apa ditinggalkan. Ibrahim langsung meninggalkan mereka berdua tanpa ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh Ibrahim kepada istrinya Hajar dengan ditinggalkan di tempat yang sangat tandus tersebut. Tidak sedikit pun berkata. Ketika Ibrahim naik ke atas untanya itu baru Ibrahim menangis, baru mendoakan mereka berdua bahwa Allah akan menjaga mereka. Di tengah waktu ya ditinggalkan di pagi hari, ya kemudian di sore harinya ternyata Ismail alaihissalam menangis untuk diberikan ASI ya, diberikan ASI. Namun ternyata ASI yang dimiliki oleh Hajar sudah habis. Akhirnya Hajar mencari air karena air yang dibawanya sudah habis. Kemudian dia mencari-cari ya, naik ke atas bukit dengan sofa sebanyak 7 kali pencarian ya. Bayangkan ya, seorang perempuan sendiri di tengah gurun pasir, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada rumah, mencari sumber air ya. Kalau kita mungkin mendoakan suaminya yang jelek mungkin gitu ya, dasar suami gak bertanggung jawab dan sebagainya gitu. Tapi ternyata Hajar alaihissalam
karena ini keputusan Allah, kata Hajar. Kami ikhlas dan kami ridho. Ditinggalkan begitu aja oleh suami yang bernama Ibrahim. Tapi karena ini perintah Allah, karena Hajar yakin bahwa keputusan Allah itu adalah yang terbaik, sama sekali Hajar merengek-rengek kepada suami yang bernama Ibrahim. Namun ternyata benar ya, setelah Hajar mencari air sebanyak 7 kali naik ke atas bukit ya. Mencari airnya bukan jalan yang lurus atau jalan yang datar ya. Dari Bukit Sofa dengan Bukit Taura itu kalau dulu tidak seperti sekarang, kalau sekarang lurus gitu. Walaupun agak naik juga ya, kalau sekarang tempatnya enak gitu. Kalau ibu-ibu ada yang umroh atau yang haji yang pernah ketika melakukan sa'i, tempatnya sekarang enak. Ada AC-nya, dingin, tertutup dan sebagainya. Coba dibayangkan zamannya Hajar. Di tempat terbuka, panas ya. Di tempat terbuka, panas dan sebagainya, dia mencari air sendiri dan sebagainya. Namun ternyata alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada anaknya yang bernama Ismail untuk menendang sebuah batu, kemudian muncullah air. Ya, kemudian setelah itu Hajar mengatakan zam-zam ya, histeris ya. Zam-zam artinya kumpul ada air gitu. Saking senangnya dia melihat air, saking histerisnya dia melihat air, kemudian barulah ketika itu orang-orang pada berkumpul untuk mengikuti Hajar di tempat tersebut. Maka disitulah mulai ada peradaban manusia. Nah, ketika Ismail alaihissalam sudah berusia 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, sudah mulai dewasa, maka kemudian Ibrahim datang kembali kepada Hajar dan melihat anaknya yang bernama Ismail sudah dewasa ya. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Ismail untuk bersama-sama membangun Ka'bah. Ketika itulah mulai adanya pelaksanaan ibadah haji. Melakukan apa aja nanti dilaksanakan ibadah haji, ada pelaksanaan rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Ibu-ibu jamaah sekalian, insya Allah Allah SWT muliakan, ini akan kita bahas tentang pelaksanaan ibadah haji ya di pengajian kita kali ini. Pada bulan Dzulqa'dah kita kembali pada masa sekarang ini. Cerita tentang Ibrahim tadi nanti akan diceritakan ketika di bulan ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha. Biasanya suka diulang-ulang itu oleh khotib ya. Bagaimana kisahnya Ibrahim dengan Ismail akan menyembelih seorang anak yang bernama Ismail, anak kesayangan satu-satunya, yang dia Ibrahim sudah lebih dari 96 tahun ingin memiliki seorang anak, ya ternyata belum punya keturunan, namun ternyata Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk istrinya yang bernama Sarah untuk supaya istri yang budaknya dinikahkan oleh Ibrahim. Yang kemudian dari Hajar itulah kemudian lahirlah seorang Ismail. Kemudian ketika dengan Sarah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Ibrahim, yaitu bahwa Sarah juga akan hamil. Yang kemudian dari Sarah tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Sampai selanjutnya keturunan dari Ishak itu menjadi nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari Ismail keturunannya semuanya tidak ada yang nabi kecuali terakhirnya adalah menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya nanti diceritakan ketika di bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 seorang khatib melaksanakan khutbahnya, biasanya itu yang selalu diceritakan. Kenapa? Karena disitulah kisah utama kenapa terjadinya pelaksanaan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Namun yang akan kita jelaskan pada hari ini adalah tentang pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini karena akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, masyarakat muslim yang memang mendapatkan undangan dari Allah, yang sudah membayar biaya ibadah haji dan sebagainya, mereka mulai bergerak meninggalkan tanah Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Yang perlu diingat adalah bahwa orang atau saudara kita atau tetangga kita atau siapapun mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji itu kita harus yakin bahwa mereka adalah merupakan mendapatkan undangan dari Allah. Saya di rumah di kampung di Bantarsari itu ada orang kaya namanya Pak Eje. Pak Eje bos dia. Sehari dia bos tangkulak jualan sayur-sayuran di PU. PU itu sebagian
tempat penjualan sayurnya, itu dia sudah punya hampir 10 lapak. Jadi saya pernah ke rumahnya waktu itu pagi-pagi habis sholat subuh, dia baru pulang dari dari pasar PU. Itu istrinya ngitung duit. Mungkin dari jam 7, saya bukan bohong, melihat langsung ya. Dari jam 7 sampai jam 9 tidak selesai ngitung duit. Setiap hari pendapatan dia omset itu minimal 10 juta. Jualan sayuran itu di pasar PU 10 juta, bayangkan. Itu setiap hari ya, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari 10 juta dia ngitung uang itu. Karena sawahnya di mana-mana ya, sawahnya bukan sawah dia, tapi dia nyewa sawah, gade sawah dia terima gitu. Jadi hampir 10 juta dia setiap hari ngitung uang itu. Walaupun kayak begitu, dia berkali-kali dapat ibadah haji, nggak pernah dapat sampai sekarang. Karena bukan dapat undangan gitu. Dia pernah ikut haji yang furoda yang sehari berangkat. Dari tahun 2018, ini bukan cerita hoax ya, karena saya tetangga dengan dia dan dia sering curhat ke saya gitu. Dari tahun 2018 dia mau berangkat ibadah haji, sudah bayar. Waktu itu bayar ibadah hajinya masih 250 juta. Bagi dia 250 juta mah kecil lah, tinggal ya, gampang setiap hari 10 juta itu. Udah daftar, sudah siap berangkat. Ternyata travelnya yang berangkatkan kolab, gak jadi berangkat. 2019 daftar lagi, gak jadi berangkat lagi. Sampai sekarang 2024 dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal kalaupun dia mau ikut haji furoda, kan sekarang ada furoda ya. Haji furoda itu bayarnya hampir 400 juta sampai 600 juta. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Kan ada 3 ya, ada 3 pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Ada yang disebut dengan haji biasa, ya yang biasa dilakukan, yang kita ini biasanya reguler disebutnya, itu menunggu sampai bertahun-tahun. Ada yang menunggu 4 tahun atau 3 tahun, ya itu biasanya bayarnya lebih murah, 150 juta sampai 200 ya. Sekarang tahun 2022 setelah Covid itu dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu pelaksanaan ibadah haji furoda yang sekarang daftar, sekarang berangkat, itu lewat langsung kerjasama antara Kerajaan Arab Saudi dengan yayasan yang ada di Indonesia, tidak lewat pemerintah tetapi lewat swasta atau muasasah tadi. Ya, itu bukan saudara, tetangga saya karena belum mendapatkan undangan dari Allah, ya sudah daftar berkali-kali sampai sekarang 2024, dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22 dan 3 berdaftar, setiap tahun daftar terus gitu. Setiap tahun daftar terus, tapi ternyata Allah belum mendapatkan belum mendapatkan undangan kepada orang itu, akhirnya sampai sekarang belum melaksanakan ibadah haji gitu. Padahal kalau lihat uang mah dia kecil lah untuk haji furoda ya, 400 500 itu kecil. Karena belum mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saya ulangi, tetangga kita, saudara kita ataupun siapa mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji, itu pada dasarnya mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Tidak semua orang bisa melihat Ka'bah. Tidak semua orang bisa melakukan wukuf di Arafah, karena kewajiban di dalam haji adalah salah satunya wukuf di Arafah. Ya, ada yang orang tua saya, ibu saya ya, yang sudah ibadah haji, yang sudah nabung ibadah haji nunggu 7 tahun, pas tahun besok sudah daftar, sudah ngantin, sudah mau berangkat, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Berarti kan belum dapat undangan gitu ya. Dan banyak saudara-saudara kita seperti itu ya, sudah mau berangkat, sudah siap-siap, ternyata kena sakit, akhirnya tidak dapat rekomendasi untuk bisa haji. Atau ada yang meninggal, ternyata tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Atau ada juga yang memaksakan diri, ya, ada juga yang memaksakan diri untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan cara apa? Dengan cara ngasih ini, ngasih itu pada orang dan sebagainya. Tapi ternyata ya ketika selesai ibadah haji, kok tidak ada perubahan di dalam dirinya gitu. Berarti ada kemungkinan memang dia terlalu memaksakan untuk bisa berangkat ke sana, tapi ternyata tidak mendapatkan gelar haji mabrur. Nah ini yang susah ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Barang siapa yang bisa melaksanakan ibadah haji dan hajinya adalah haji mabrur, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Susah ya.
susah bisa mendapatkan gelar mabrur itu. Walaupun kita semuanya berharap bisa melaksanakan ibadah haji, tetapi harapan kita adalah hajinya bukan gelar haji ya, tapi hajinya adalah haji mabrur. Makanya kalau ceramahnya Mama Dedeh, kalau ada nanya, "Mah, curhat dong. Nama saya misalkan Siti siapa? Nama saya Siti Haja Siti Pakruna misalkan, langsung, "Hey, jangan mau pakai haja gitu ya." Ya kalau dengar ceramah Mama Dedeh gitu ya. Kalau ada ibu-ibu yang nanya, "Mama curhat dong, nama saya Haja Suaibah." Hei, jangan mentang-mentang sudah haji ya gitu. Ya, karena memang gelar haji itu hanya ada di Indonesia ya. Gelar haji itu atau gelar ibu-ibu dapat gelarnya hajah. Kalau bapak-bapak, haji itu hanya ada di Indonesia. Di Malaysia ada juga sih, ya. Tapi tidak seperti di Indonesia ya. Kalau udah melaksanakan ibadah haji pasti KTP-nya diganti hajah gitu. Kalau perempuan pasti yang bapaknya ada tulisan H titik gitu. Bahkan ada anggota mau nyalonkan jadi anggota DPR atau DPRD, sebelumnya ibadah haji dulu ya biar dapat gelar haji gitu. Biar kelihatan soleh dan solehahnya gitu. Padahal gelar itu tidak diberikan kecuali hanya untuk ya yang ada di Asia Tenggara ini. Kenapa di Indonesia pakai gelar itu haja? Karena pada masa zaman Belanda dulu ya, Belanda itu takut kalau ada orang Indonesia berangkat ibadah haji pasti pulang ke Indonesia dia menjadi pejuang. Dia menjadi orang yang memiliki jiwa giroh jihadnya itu tinggi gitu. Maka ketika ada orang Indonesia pulang berangkat ibadah haji kemudian pulang oleh orang Belanda sengaja dikasih gelar haji itu. Tujuannya itu biar kalau dia macam-macam haji langsung ditangkap di penjara, kalau dia berontak ditembak gitu. Jadi ini sebetulnya gelar yang memang sengaja diciptakan oleh orang Belanda ketika itu. Tujuannya tadi untuk supaya biasa orang berangkat ibadah haji ketemu saudara-saudaranya di sana, belajar agama, menjadi kuat agamanya, pulang ke Indonesia, kemudian berontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Maka ketika dia punya gelar haji gampang diciriin gitu. Maka menjadi ciri khas orang Indonesia ketika pulang ibadah haji itu mendapatkan gelar haji. Padahal gelar itu adalah merupakan bukan gelar permanen ya. Lebih bagus justru ya tidak usah dimasukkan gelarnya gitu. Khawatir ada rasa sombong dan sebagainya. Ibu-ibu jamaah sekalian, insya Allah Allah SWT muliakan sampai jam berapa ya? Masih lama ya? Masih lama ya. Supaya kita bisa mendapatkan haji mabrur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137 ya. Silakan dicatat nanti ayatnya 137 bagaimana supaya kita menjadi haji mabrur itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan. Ya. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, pasti melaksanakan ibadah haji di mana? Di Bogor atau di Parung? Di mana kita melakukan ibadah haji? Di Baitullah, di Ka'bah ya, di Mekah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu tentang melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Tetapi bagi yang melaksanakan ibadah haji wajib di Mekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diciptakan oleh manusia, adanya rumah tersebut yang disebut dengan Baitullah, yaitu adanya di Bakkah, Mekah. Mubarakan, di dalamnya terdapat keberkahan, wahudan, dan di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah lil alamin untuk seluruh umat manusia. Jadi ada sebagian, bukan tidak semua ya, ada sebagian golongan yang melaksanakan ibadah haji itu tidak mesti harus di Mekah katanya. Bisa di Parung, bisa di Pakistan, bisa di Malaysia gitu. Jadi ada 4 titik, yang keempatnya itu di tanah suci. Itu jamaah bukan Islam, tapi Islamnya Islam yang aneh. Namanya Islam apa itu? Islam LDII. Di sini ada orang LDI? Ada. Oh. Mohon maaf nih kalau ada orang LDI ikut pengajian ya. Kenapa? Ya, ada juga orang Ahmadiyah ya. Orang Ahmadiyah itu dia ngaku muslim tetapi dia punya nabi baru. Namanya nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Jadi menurut orang Ahmadiyah ada nabi setelah Nabi Muhammad yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Nah, orang-orang Ahmadiyah itu melaksanakan ibadah haji tidak mesti harus di Mekah katanya.
Melaksanakan ibadah haji kalau di Mekah kan ribuan manusia, jutaan manusia kumpul di sana. Ya, bahkan Masya Allah ya, yang tahun kemarin sampai ada yang meninggal dunia 11 orang. Waktu saya 2015 haji itu sampai ada kurang lebih 11.000 orang meninggal dunia. Bayangkan 11.000 orang meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena terjadinya desak-desakan yang sangat kuat. Ya, ketika itu selesai melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian pada malam melakukan jumroh ya setelah mabit di Mina, di Muzdalifah, kemudian setelah itu paginya melaksanakan jumroh. Orang-orang dari Iran itu selesai mereka malamnya jumroh. Ada kurang lebih 6.000 sampai 7.000 orang, mereka satu kelompok itu. Kemudian ada orang Afrika pagi-pagi mau melaksanakan jumroh juga. Akhirnya ngadulah orang Afrika dengan orang Iran tadi, karena pintunya sama kan, pintunya nggak bisa lewat sini enggak, pintunya itu satu pintu gitu. Makanya itu sering terjadi desak-desakan ya. Makanya orang-orang Indonesia biasanya ketika akan jumroh dihimbau oleh muasasahnya atau oleh penjaga kloter, diharapkan jumrohnya itu habis zuhur katanya. Selalu diingatkan begitu. Kenapa? Karena khawatir terjadi desak-desakan tadi ya. Nah ini ketika ada orang Iran, ada orang Afrika melaksanakan jumroh, orang Iran selesai keluar, orang Afrika masuk. Akhirnya terjadi ngadu. Ketika ngadu itu berdesak-desakan, akhirnya kurang lebih ada 11.000 orang meninggal dunia dalam keadaan saling terjepit dan sebagainya. Ya, ini kejadian tahun 2015 ya, kejadian tahun 2015. Yang tahun kemarin orang-orang Indonesia 11 orang meninggal itu karena terlambatnya mobil jemputan ya, mobil jemputan yang setelah mereka melaksanakan mabit di Muzdalifah menginap ya, setelah mabit di Muzdalifah ternyata mobilnya telat sampai zuhur, mobil belum datang, akhirnya mereka kena asap dan ada yang sakit dan sebagainya. Ada 3 hal supaya kita menjadi hajinya haji mabrur kata Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Apa itu? Di bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah pemberangkatan, bulan Dzulhijjah di sana. Kalau kan ada 2 golongan di Indonesia ya, ada yang berangkat pertama, ada yang berangkat kedua. Berangkat pertama itu biasanya di bulan-bulan ini nih, di bulan Dzulqa'dah sudah pada berangkat. Nah, biasanya mereka ke Madinah dulu, menunggu di sana di Madinah. Kemudian setelah di Madinah 1 minggu sebelum tanggal 10 baru mereka berangkat ke Mekah. Ada golongan yang kedua ya, kloter yang kedua itu biasanya berangkatnya seminggu sebelum pelaksanaan ibadah haji. Nah, biasanya mereka langsung berangkat ke Mekah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Allah SWT mengatakan, "Faman faradu fihinnal hajja." Barang siapa yang ingin memfardukan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus dihindari. Kalau dia tidak meninggalkan 3 hal ini, maka hajinya tidak akan mendapatkan gelar haji mabrur. Apa itu? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini harus dijaga ya. Bagi ibu-ibu yang punya tetangga, punya saudara atau yang mau berangkat ibadah haji tahun ini, ingatkan 3 ini jangan sampai terjadi pada orang itu, jangan sampai dilakukan pada orang itu. Atau bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji, jangan sampai 3 perbuatan ini kita lakukan, khususnya ketika kita akan berhaji. Apa itu? Fala rafasa. Pertama, tidak boleh melakukan perbuatan rafas. Rafas itu adalah perbuatan yang di dalamnya terdapat ada unsur cabul dan sebagainya. Termasuk suami istri. Walaupun dia suami istri, sebelum melaksanakan ibadah haji tidak boleh berhubungan dulu. Ketika dia sudah niat haji, ya, ketika dia suami istri, seminggu sebelum ibadah haji kan sudah berangkat ke sana semua ya, kemudian siap-siap untuk mengikuti rentetan ibadah haji dari mulai tanggal 8, 9 ya, itu sudah siap-siap mereka semua ya. Ketika dari tanggal 1 mereka sampai di tanah suci, sudah niat haji, sudah niat labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ketika itulah mereka tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Dan tidak boleh juga mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kata Allah SWT, fala rafas. Jangan sampai keluar ucapan
yang membawa perbuatan-perbuatan itu atau ucapan itu membuat kita hajinya tidak sempurna. Melaksanakan hubungan suami istri aja tidak boleh, apalagi mengucapkan kata-kata rofas, kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, atau mengucapkan kata-kata cabul dan sebagainya. Fala rofas, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala fusuqo, jangan melakukan perbuatan fasik. Apa itu perbuatan fasik di dalam ibadah haji? Ya, perbuatan fasik di dalam ibadah haji, misalkan ya, tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya, perbuatan fasik, ya. Atau dia menyepelekan terhadap amalan-amalan sunnah di dalam ibadah haji, yaitu perbuatan fasik, ya. Atau dia sengaja-sengaja, ya, yang sudah siap-siap ibadah haji ketika di sana sengaja-sengaja tidak memprioritaskan terhadap amalan-amalan ibadah yang memang harus dilaksanakan di sana. Ya, ini banyak ya orang-orang Indonesia itu yang saya lihat langsung, ya. Ketika di tanah suci itu orang-orang Indonesia biasanya ketika sampai di Masjidil Haram tidak mau sholat di dalam masjid gitu, sholatnya di pelataran gitu. Jadi ketika selesai sholat, imam selesai, assalamualaikum, langsung kabur gitu. Kebiasaan orang Indonesia. Harusnya ya ketika di tanah haram itu atau di Masjidil Haram ya bagus paling depan shopnya kan gitu ya. Paling bagus lagi di dalam masjidnya gitu, di dalam Masjidil Haram. Tapi orang Indonesia itu biasa susah gitu. Pengennya sholatnya itu di luar Masjidil Haram, di pelataran dan paling pojok gitu. Jadi ketika assalamualaikum langsung kabur gitu, nggak zikir dulu, nggak apa dulu gitu. Kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Banyak orang Indonesia seperti itu yang disayangkan. Apalagi ada yang kadang-kadang ada yang sengaja sebelum hari pelaksanaan ibadah haji nggak ada yang mau sholat di Masjidil Haram itu. Jadi sholatnya ya di pemondokan aja. Sholatnya di kemahnya atau di hotelnya gitu. Padahal itu kesempatan emas untuk bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Dan yang ketiga adalah wala jidal fil hajj, tidak boleh melakukan jidal, yaitu permusuhan, pertengkaran, ya. Apalagi sampai terjadi perdebatan yang tidak penting, ya. Jadi 3 perbuatan yang tidak boleh supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji dan itu harus dihindari. Pertama adalah fala rofasa wala fusuqo wala jidala. Tidak boleh melakukan perbuatan rofas, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, perbuatan jorok dan sebagainya, apalagi berhubungan suami istri, langsung batal. Bukan hanya membayar dam, langsung batal hajinya gitu. Harus diulang tahun depan. Ya, kalau membayar dam itu contoh kecil, contoh misalkan ketika dia sudah niat haji, motong kuku atau pakai wangi-wangian, ya, untuk laki-laki khususnya, ya. Atau ibu-ibu ketika dia sudah niat haji pakai wangi-wangian, pakai lipstik gitu ya, pakai bukan cutek ya dan lain sebagainya, atau pakai blow gloss on pokoknya gitulah, ada warna-warni di mukanya gitu. Ketika haji itu tidak boleh. Kalau dia melakukan itu dia wajib membayar dam. Apa damnya itu? Menyembelih seekor kambing. Ya, kalau tidak mau bayar dam ya berarti dia harus berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari sisanya di Indonesia gitu. Kalau enggak yang bayar dam. Nah, maka kalau dia melakukan hubungan suami istri bukan hanya membayar dam tetapi hajinya menjadi batal. Pertama, fala rofasa, tidak boleh melakukan perbuatan rofas. Yang kedua, wala fusuqo, tidak boleh melakukan perbuatan fasik. Wala jidala, yang ketiga adalah tidak boleh melakukan perbuatan jidal atau permusuhan atau perdebatan antara satu sama lain. Wallahu alam biswab. Sudah jam 5. Enggak, kalau ada pertanyaan.